Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, kita masih membahas soal bagaimana pidato dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri di hari ulang tahun ke-51 PDI Perjuangan yang kemudian menjadi apa ya tadi kalau kata Prof. Lely introspeksi, kemudian refleksi dan motivasi dan ditujukan ke siapa, ke penguasa, ke pemerintahan, itulah yang kemudian semoga menjadi apa ya bahan introspeksi, betul ya. Nah, ini yang juga tadi saya singgung adalah soal bagaimana Bu Mega mengatakan kekuasaan itu tidak langgeng. Apakah kemudian ini ada kaitannya soal Pak Presiden Joko Widodo yang kemudian kita tahu Mas Gibran ini juga bersanding dengan Pak Prabowo di Pilpres 2024. Ya, seperti kita bahas sejak awal, apa yang disampaikan Ibu Mega ini kan otokritik kepada kita semua. Karena kalau kita bicara kekuasaan, de facto kekuasaan saat ini coraknya tersebar. Ya, di setiap paslon ada menteri-menteri yang punya peran strategis. Coba deh, ya. Pak Mahfud Menko Polhukam, ada Pak Yasona, ya. Sempat ada tuduhan kemarin misalnya fakta integritas, ya. Fakta integritas baik PJ kepala daerah, lalu fakta integritas di lembaga pemasyarakatan. Lalu di kami juga tentu ada kekuasaan, ya. Ada Pak Prabowo sebagai Menhan, kemudian kami misalnya di legislatif, ya. Ada beberapa menteri, ada Pak Erlangga. Di kubunya paslon 1 juga ada kekuasaan, Bunda. Ada Kemenakertrans, ya. Kemarin dipersoalkan sosialisasi misalnya Dirjen Bina Penta, Bina Penempatan Tenaga Kerja, yang berubah seketika menjadi sosialisasi tim Amin, ya kan? Ada juga misalnya launching 1 juta Jurkamdes, juru kampanye desa. Ternyata diduga Jurkamdes ini adalah petugas pendamping desa di bawah koordinasi Kemendes. Kan itu ada bukan hanya pelanggaran pemilu tuduhannya, ada unsur-unsur tipikornya juga karena anggaran negara digunakan ya untuk kepentingan di luar yang seharusnya, yaitu kepentingan politik. Nah, itu kan kekuasaan menyebar. Tidak seperti di era Orde Baru berhadapan-hadapan vis-a-vis antara di luar kekuasaan oposisi dengan di dalam kekuasaan. Nah, sehingga benar Ibu Mega sudah sangat bijak, sangat tepat menyatakan eling. Kami sendiri, Mbak Disti, ya Bunda, Pak Ciko, kami sendiri selalu mengingatkan kepada para pendukung kami, kepada kader kami, kepada tim kami, hati-hati, ya. Kenapa? Karena di situasi seperti saat ini justru penyalahgunaan kekuasaan bisa menjadi bumerang. Maksudnya misalnya nih, ya kan, membantu pemenangan Prabowo Gibran dengan menyalahgunakan kekuasaan, ya kan? Itu yang kemudian juga disoroti. Terjadi di mana-mana. Kita tahu sekarang ada ini nih, handphone ini, ya kan? Dengan handphone bisa menjadi viral kemana-mana, dilaporkan ke Bawaslu. Siapa yang bisa kondisikan dan cek Bawaslu? Yang pastikan Bawaslu misalnya 100% berpihak ke satu kekuatan, belum tentu, ya. Ketika itu tersebar di banyak tempat, ya, lalu dianggap terstruktur, sistematis, masif. Upaya orang ini yang mungkin karena naluri, namanya manusia, wajar saja, bisa saja di daerah tertentu dia kebetulan PJ Bupati, dia suka Pak Prabowo misalnya kan, dia coba lakukan yang bertentangan dengan hukum misalnya untuk memenangkan Pak Prabowo. Tapi kan aturannya sudah jelas. Makanya itulah resikonya, ya kan, di era seperti ini ada aturan, malah Anda melanggar aturan, Anda terbukti melanggar aturan, merugikan kami, merugikan Pak Prabowo. Jadi nggak bisa juga kita melihat kekuasaan itu gampang disalahgunakan zaman sekarang, karena masyarakat itu media, ya, kemudian netizen sekarang kan semua orang menjadi wartawan, Bunda. Dengan handphone ini, kalau zaman dulu, ya, mesti kita kontak ke media, stasiun TV di lokal di mana. Kalau sekarang ketika bisa di-up langsung di media sosial. Dalam waktu 5 menit tersebar. Nah, makanya kami juga wanti-wanti. Kami melakukan apa yang seperti Ibu Mega lakukan. Udahlah, eling. Hati-hati. Kita ini jalan baik-baik saja. Kalau mau menang, ya mesti dengan cara yang baik. Sebab cara yang tidak baik bukan saja tidak berkah, ya, malah bisa menjadi bumerang bagi kita gitu loh. Jadi kesempatan ini pun kami, ya, para jubir juga selalu menyerukan hal ini. Ketika kami mendapatkan kesempatan bicara lewat media seperti ini, kami serukan. Istilahnya lu nanti bantu juga kagak, yang repotin iya gitu kan. Nah, itu kan jadi masalah gitu.
Oke, oke. Prof Leli memandangnya seperti apa? Soal kekuasaan itu tidak langgeng begitu ya. Apakah kemudian ini yang kemudian menjadi apa ya? Sindiran juga dalam tanda kutip begitu ya kepada Presiden Joko Widodo ketika kemudian sang putra, kemudian Mas Gibran ini bersanding dengan Pak Prabowo. Iya, itu kan dalam teori peran itu kan memang dinyatakan. Mengapa ia diributkan? Karena ia diperebutkan, yaitu kekuasaan. Jadi kekuasaan itu setingkat pemilihan kepala desa, ketua RT sekarang juga karena digaji udah bikin ribut tuh kan. Nah, itu pertama. Memang kita tidak bisa memungkiri cikal bakal kehebohan ini sebenarnya pada persoalan majunya Gibran. Memang iya itu. Ketika Gibran maju di Solo, saya tuh menulis tuh membela Gibran di sebuah media nasional, diterbitkan, koran terkemuka ya. Terus saya bilang tidak ada yang dilanggar oleh Gibran. Apakah karena dia anak seorang Jokowi lalu Anda demikian berspekulasi seolah-olah Gibran bersandar pada Jokowi saja, kan yang memilih rakyat. Itu karena pada saat itu memang tidak ada aturan yang dicoba diotak-atik istilahnya ya. Kemarin ini persoalan itu memang bermula dari MK gitu. Jadi seperti ada keinginan yang kuat seolah-olah entah dari Pak Jokowi, entah dari siapa, entah dari pembisiknya yang mencoba masuklah Pak anak Bapak karena ini hari terakhir. Kalau nanti Bapak tidak berkuasa lagi nggak mungkin bisa masuk. Jadi persoalannya bukan pada Gibran yang anak muda, bukan. Jadi pada aturan yang diotak-atik itu dan memang sudah terbukti melanggar etika. Tapi kan sudah selesai. Sudah selesainya juga menyisakan 3 soal. Soal hukum itu kan harus ada kemanfaatan, harus ada keadilan. Satu lagi apa Beb? Manfaatan, keadilan dan kepastian. Secara kepastian, ya, secara kepastian sudah pasti kan. Secara hukum keputusan MK final and binding, tidak bisa diganggu gugat. Secara kemanfaatan bermanfaat bagi kelompoknya Pak Prabowo dan Habibur. Ya, bahwa Gibran akhirnya bisa dicalonkan. Tapi secara keadilan bagi kelompok lain tidak adil. Ini suara ini harus kita dengar juga, apalagi saya akademisi ya. Jadi saya tidak membela siapa-siapa, saya melihat 3 halnya oke, sudah jalan, tapi satu tidak adil bagi kelompok Pak Prabowo karena bisa mengajak Gibran, tidak adil bagi yang lain. Dan inilah yang dibaca sebagai upaya bahwa seolah-olah Pak Jokowi ya kekuasaan itu ada batasnya, ada akhirnya. Tapi Pak Jokowi seperti tidak ingin mengakhiri. Jadi ada tuduhan, ada justifikasi politik dari orang-orang yang memang menggugat itu dan ini tidak salah juga. Dan ini realitasnya. Tapi meskipun demikian tinggal dibuktikan. Pak Prabowo bilang kan rakyat yang akan memilih. Memang rakyat akan memilih, mungkin Pak Prabowo akan menang bersama Gibran. Tapi ada persoalan soal keadilan yang dibaca, yang menurut saya sampai jabatan itu berakhir akan terus juga diotak-atik, akan diganggu-gugat. Karena memang bisa diganggu-gugat menurut pikiran keadilan tadi. Jadi gini, terkait putusan MK, publik juga sudah membaca detail-detail soal putusan MK-MK. Ya, di mana memang MK-MK justru tidak bisa menunjukkan terjadinya intervensi dari luar. Ya, itu yang jadi dasar dijatuhkannya hukuman terhadap Anwar Usman. Lalu MK-MK juga tidak bisa membantah bahwa praktek pengesampingan azas benturan kepentingan itu sudah dilakukan sejak Pak Jimli menjadi hakim MK yang pertama. Nah, ini yang terpenting Bunda berikutnya adalah waktu itu kan ada semacam solusi. Ya udah kita cek di perkara 141. 141 itu diajukan dalam konteks sepertinya ya untuk mengaudit putusan nomor 90 itu. Jadi semacam kesepakatan, oke lah sekarang kita uji lagi dengan hakim MK yang cuma 8 orang. Minus Paman Usman. Ya. Ternyata ya hakim MK yang 8 orang minus Paman Usman itu dalam perkara 141 justru menguatkan perkara nomor 90. Jadi dalam konteks keadilan, kepastian, kemanfaatan sebetulnya sudah sangat clear. Nah, kita bicara teknis hukum memang sulit ya. Menyamakan pemahaman. Tapi sekarang seperti yang dikatakan Pak Prabowo, ya sudahlah. Hakim yang paling tepat itu siapa? Rakyat. Tuhan. Bukan, Tuhan rakyat. juga. Dalam konteks suara rakyat, suara Tuhan. Ya, rakyat gitu kan. Rakyat silakan. Biar rakyat yang menilai kalau kata Pak Prabowo. Karena kalau kita beradu argumentasi sebetulnya nggak bisa dibantah 3 argumentasi yang soal perkara 141 itu nggak jelas. Agak-agak panjang begitu, nggak akan selesai begitu ya. Kalau tapi secara hukum sebetulnya sudah sangat selesai. Tapi kan nggak semua orang bisa kita samakan pemahamannya dalam konteks hukum secara teknis juridis seperti itu. Ya kan? Ya udahlah, kita capek juga.
Jadi gini Bib, yang dibaca masyarakat itu kan kalau memang itu bukan diperuntukkan untuk Gibran, keputusan itu artinya kan banyak anak-anak muda potensial lainnya yang sudah punya pengalaman menjadi kepala daerah. Ada Ridwan Kamil yang jelas elektabilitasnya gitu kan, ada Erick Thohir, ada yang lain-lain gitu loh. Itu keadilan yang dibaca orang. Hukum itu memang membuka kesempatan kepada semua orang untuk maju. Tetapi fakta melewati politik, satu orang dulu. Fakta politik, ya kan tentu nggak semua orang. Undang-undang pemilihan presiden misalnya, itu untuk seluruh rakyat Indonesia. Yang bisa maju sebagai capres dan cawapres cuma 6 orang. Oke, kita tanya Mas Ciko dulu ya. Mas Ciko, betulkah kemudian pidato Bu Mega ini yang soal kekuasaan itu tidak langgeng, apakah kemudian ini juga ditujukan untuk eling kepada penguasa, dalam hal ini Presiden Joko Widodo, yang kita tahu kemudian putranya Mas Gibran Rakabuming Raka ini kemudian bersanding dengan Pak Prabowo di Pilpres 2024? Di sini suka nanya-nanya yang sudah tahu jawabannya. Jadi dan masyarakat juga udah tahu. Jadi intinya memang betul, pastinya tentunya tadi saya disampaikan beberapa kritik disampaikan untuk diri sendiri maupun untuk semua. Nah, kalau khusus soal pelanggengan kekuasaan, tentunya kekuasaan yang tidak langgeng tentunya sedang disampaikan kepada siapa yang sedang berkuasa, nah kan itu. Nah, mungkin salah satunya tadi MK. Nah, saya selalu ada perbedaan pendapat dengan Habib soal putusan MK maupun MK karena saya lebih melihat masyarakat itu bukan masalah pemahaman aja, tapi masalah perasaan. Keadilan itu kan adalah masalah rasa gitu. Kayak kita bisa aja dihukum tetapi merasa itu tidak adil bagi kita karena alasan tertentu, karena cara pikir, cara pandang kita masing-masing tentang kehidupan dan tentang keadilan. Nah, ini juga tentunya kita tahu dan ini beredar umum di masyarakat, ada rasa keadilan yang terusik, terlepas dari segala fakta-fakta hukum dan lain-lain. Nah, yang kedua soal mengingatkan soal kekuasaan itu tidak langgeng, Bu Mega pantas bicara seperti itu dan dia mempunyai statur yang tepat untuk menyampaikan itu karena beliau pernah menjadi presiden dan sudah tidak lagi menjadi presiden. Jadi dia tahu bahwa memang betul kekuasaan itu tidak langgeng dan ada masa jabatannya, seperti kalau kita bicara soal undang-undang, masa jabatan presiden itu dibatasi udah 2 periode, tetapi juga ada kejadian di mana ada pemaksaan, ada upaya-upaya untuk melanggengkan dengan mengusulkan 3 periode dan lain-lain. Jadi banyak sekali contoh-contoh yang terjadi sehingga sampai pada titik Bu Mega merasa harus mengingatkan itu, termasuk mungkin dicalonkannya Gibran juga gitu kan, dengan melalui perubahan aturan di Mahkamah Konstitusi. Nah, ini kita jujur aja nggak ada masalah Bu Mega dibilang untuk mengkritik penguasa, tapi karena memang udah jelas ketika kita bicara mengingatkan bahwa kekuasaan itu tidak ada yang langgeng, pastinya yang lagi diingatkan bukanlah rakyat di akar rumput, pasti yang sedang diingatkan adalah penguasa. Oke, tapi kalau kita lihat kemudian apakah kemudian kritikan ini dimaksudkan karena setelah kemudian pemerintahan ini sudah lagi tidak satu kapal begitu dengan PDI Perjuangan? Enggak juga, kita juga biasa, kita punya anak, kita mengingatkan anak kita kan bukan berarti terus kita disown anak kita atau tidak mengakui lagi dia atau mengusir dia dari rumah. Tapi ini kan sesuatu hal yang tadi disampaikan oleh kita semua sepakat, 3 panelis di sini sepakat bahwa Bu Mega sebagai ibu bangsa mempunyai hak yang sama juga sebagai orang-orang lainnya, orang-orang biasa untuk menyampaikan apa yang menjadi kegelisahan. Saya mau tanya untuk Mas Gibran dan juga Pak Jokowi berarti sampai saat ini masih di PDI Perjuangan, di merah? Sampai saat ini memang sepengetahuan saya tidak ada kartu tanda anggota yang dikembalikan atau ada putusan-putusan resmi menyangkut keanggotaan mereka. Minimal masih merah muda lah. Walaupun udah agak muda atau bagaimana Mas Habib? Merah muda. Merah bias. Merah bias. Prof Leli, apa yang ingin menjadi penyampai message yang efektif begitu ya, apalagi di tengah kita sebentar lagi ya, ini 33 hari lagi komunikasi yang dilakukan oleh elit-elit politik saat ini? Iya, 33 hari itu bisa panjang, bisa pendek. Lama, Mbak. Ya, tergantung cara mengisinya, cara mengisi komunikasi politik apa yang dibangun. Makanya saya seringkali menyampaikan kepada mahasiswa saya, ke teman-teman saya yang memahami ilmu komunikasi itu kan selalu bersandar pada teorinya Laswell. Laswell itu berhenti pada efek.
Padahal realitas komunikasi politik itu ada satu lagi, yaitu umpan balik. Nah, ketika itu terjadi, semua orang yang paham tentang komunikasi politik, terutama elit menurut saya, bahwa berkelindanglah dalam pesan-pesan komunikasi politik yang memikirkan bahwa ini harus ada umpan baliknya, akan sampai pada umpan balik. Nah, ketika para teoritisi nggak memikirkan, mereka yang berpraktek politik ini yang melakukan itu. Sehingga 33 hari ini bisa diisi dengan sesuatu yang bermakna. Pesan politiknya itu sampai. Jadi bukan hanya sampai, tapi dipertukarkan. Makanya tidak ada penyampaian pesan politik, tapi pertukaran pesan politik. Karena komunikasi politik itu tidak lagi dikonsepsikan sebagai yang bersifat satu arah atau linier. Tapi sudah interaksional, konvergen, bahkan transaksional. Nah, transaksionalnya harus positif gitu. Jadi jangan ada lagi gimmick-gimmick yang mendiskreditkan salah satu pihak, tapi membangun kekuatan secara bersama. Atau pada akhirnya mereka tuh bertentangan di layar kaca, di belakang mereka cipika-cipiki loh, gitu kan. Itu yang terjadi. Semuanya, para calon juga demikian. Dan saya saksi hidup seringkali berada di antara mereka gitu. Tadi Prof. Lely bilang mengatakan bisa jadi ini merupakan komunikasi umpan balik. Ketika sebelumnya kita tahu Pak Jokowi ini bertemu dengan Pak Prabowo, kemudian partai pendukung dari koalisi Pak Prabowo. Apakah kemudian pidato ini juga merupakan salah satu bentuk komunikasi umpan balik yang dilakukan oleh PDI Perjuangan ketua umumnya? Iya, sebenarnya ya Pak Jokowi itu kan kader paling disayang sama Bu Mega. Bahkan kalau menurut masa jabatan Orde Baru kan 32 tahun. Pak Jokowi itu menjabat dalam lindungan dalam bimbingan PDIP itu 22 tahun. Total jenderal ya, dari wali kota, gubernur, dan akan berakhir sebagai presiden. Nyaris 22 tahun bukan masa yang kecil. Kalau anak gadis itu bisa sampai kawin gitu ya, istilahnya ya. Artinya sudah banyak sekali petuah-petuah politik, petata-petiti politik yang sudah dibangun melalui Bu Mega kepada perjuangan Pak Jokowi yang dari awal tadi. Jadi intinya menurut saya selayaknya, kalau pesan saya, Pak Jokowi hadirlah kemarin. Tapi kan kemarin ketika ketemu dengan ketua partai dikritik, dibilang berpihak. Jadi serba salah juga. Barangkali pilihan itu menjadi sulit. Dia kader PDIP, tapi ketika dia ketemu nanti dengan seluruh kader PDIP, ada asumsi yang salah. Ini gimana sih main dua kaki lagi? Ini anaknya ada di sini, ini dia partai. Jadi memang elit itu harus lebih cerdas dari kita sebagai pengamat, dari kader-kadernya. Mereka harus lebih tinggi inteligensi politiknya gitu. Mas Habib. Ya memang situasi di elit itu kadang-kadang kita sulit pahami, ya. Kenapa? Karena dinamika yang terjadi itu kan nggak semuanya bisa terbuka, ya. Ternyata banyak hal-hal yang sederhana, tapi kita overanalisis, orang banyak mengasumsikan macam-macam, menjadi rumit sekali. Ya, kadang ada panggung depan dan ada panggung belakang. Ada panggung tengah juga. Ada panggung tengah tuh kalau kata Prof. Lely. Panggung-panggung saja ya, tapi memang faktanya saya juga begitu. Saya ini kan karena karena saya sebagai advokat ada di lingkungan tersebut ya, karena posisi saya sebagai orang teknis hukum sejak 2014, 2019, 24 ini. Saya juga mengikuti komunikasi elit karena saya ada di situ kan ya. Ternyata hal yang sebetulnya tadinya saya lihat rumit dari luar ternyata sederhana sekali. Iya. Seperti yang kita lihat. Ya, penentuan macam-macam lah, penentuan capres dan cawapres juga sebetulnya banyak yang sederhana. Penentuan partai-partai koalisi banyak yang terjadi bukan karena faktor-faktor besar, ya kan? Tapi karena hal-hal yang ya sepertinya sederhana menurut saya. Ini yang kita memang nggak bisa tangkap semua. Karena kan ini kalau Anda bicara soal Bu Mega dengan Pak Jokowi, itu kan ceritanya panjang, ya kan? Di dalam konteks kita berjuang ini saya selalu bilang ada persoalan ideologi, ada persoalan politik, ada persoalan organisasi, ya. Mungkin dalam konteks organisasi ada perbedaan, mungkin dalam konteks politik ada perbedaan, tapi dalam konteks ideologi saya hakul yakin Bu Mega dengan Pak Jokowi masih connect, ya, masih sangat-sangat satu frekuensi. Apa yang membuat Anda mengatakan masih satu frekuensi ketika... Ya karena ini dua tokoh besar, Mbak. Ini bukan tokoh kaleng-kaleng. Anda kalau pernah berdekatan dengan Ibu Mega, ya, pernah berdekatan dalam konteks fisik ya dengan Pak Jokowi, tahulah pasti. Ini bukan orang sembarangan. Ibu Mega itu kita deket aja kayak ada getarannya gitu istilahnya. Pak Jokowi juga ada auranya. Dia ngomong hal sederhana,
itu bermakna dalam gitu. Jadi dua orang ini ya kan ya mungkin saja dalam konteks organisasi, dalam konteks politik nggak sama, nggak satu frekuensi mungkin. Tapi dalam konteks ideologi, dua-duanya sudah ngotok kering lah bahasanya gitu loh. Punya ideologi yang kurang lebih sama. Menurut saya itu keberpihakan mereka berdua, beliau berdua terhadap rakyat, bagaimana mengamankan kepentingan nasional di kancah internasional. Itu sama. Oke. Mas Ciko, Anda sepakat dengan apa yang dikatakan Mas Habib kalau memang sebenarnya Pak Presiden Joko Widodo dan Bu Mega ini sebenarnya masih satu frekuensi walaupun memang kalau kita lihat dalam konteks ideologi. Oke, Mas Ciko. Seharusnya begitu ya, ketika kita bicara ibarat telur, Pak Jokowi ini kan menetas dari PDI Perjuangan. Jadi intinya itu sesuatu hal yang wajar saja, dan ini justru pada kesempatan kemarin Bu Mega justru ingin meneguhkan dan mengingatkan kembali pada salah satu kader terbaiknya bahwa ya eling loh ya kan, ingat yang abadi itu rakyat, karena rakyat itu adalah pemangku kebenaran yang sesungguhnya. Kenapa? Karena rakyat itu adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna dan dia diturunkan mengejarmantahkan apa yang menjadi kebenaran yang dimaksud oleh Tuhan gitu. Kalau kita lihat suara Tuhan, suara rakyat begitu ya. Itu yang kemudian jangan sampai kemudian di pemilu 2024 ini janji-janji fana yang buat rakyat merana. Pastinya ya. Itu yang kata-katanya. Itu yang mungkin harus kemudian harus garis bawahi ya. Baik, terima kasih Mas Habibur Rahman, Prof. Lely, Mas Ciko telah bergabung bersama kami. Kita kembali lagi nanti di dialog, di kesempatan dialog lagi nanti ya. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat pagi. Hati-hati di jalan. Siap. Apa kata-kata Van? Saudara, informasi lain yang juga akan hadir di Sapa Indonesia Pagi, status Gunung Ilelewo Tobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur naik dari waspada menjadi awas menyusul erupsi yang terjadi. Jumlah pengungsi saat ini, saudara, bahkan mencapai 5.000 jiwa. Mitsubishi X4